Selamat pagi kepada Bapak Dewan Penguji dan Saudara Muhammad Fikri Alif. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang akhir skripsi untuk Saudara Muhammad Fikri Alif. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Budi Arif Hitama, dosen pembimbing kedua, Bapak Sylvester Dian Handi Permana, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, yaitu Bapak Ade Syahputra, dan Dewan Penguji kedua, yaitu Bapak Yada Rabula. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Muhammad Fikri Alif berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Baik. Saudara Muhammad Fikri Alif, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk dapat bertanya. Untuk yang pertama, sebagai dosen penguji pertama, yaitu kepada Bapak Ade Syahputra, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Budi. Selamat siang, Fikri Alif. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Sehat, Pak. Udah makan? Udah, Pak. Pantesan segar banget. Baguslah. Oke, pertama saya ucapkan selamat ya. Akhirnya kamu bisa maju ya, langsung ke sidang akhir di semester yang sama ya. Jadi mudah-mudahan hari ini ya kamu dapat menyelesaikan skripsi kamu, tapi ya pasti biasanya tetap ada revisi ya. Nah, itu jangan lupa nantinya. Oke, saya akan mulai sebentar ya. Saya akan coba men-share screen dulu. Sudah muncul kah? Pak. Sudah ya, kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Ini sebenarnya ada beberapa bagian yang memang nanti akan dijawab lebih detail ya oleh penguji kedua, tapi nggak apa-apa, saya kasih gambaran aja. Nah, ini mulai dari yang pertama ya, dari cover di sini. Karena ini studi kasus ini mesti bagian dari judul, jadi saya harapkan ini disamakan saja ya. Baik. Jadi seperti ini seolah-olah terpisah ya, jadi diseragamkan saja ya. Kemudian ya ini tanda tangan kamu tidak ada di sini ya, jadi mohon ditambahkan nantinya. Kemudian so far untuk abstrak saya lihat sudah memenuhi ya, sudah kamu update dengan hasilnya juga. Jadi itu bisa kita lewati. Kalau yang yang saya highlight ini biasanya ada typo ya, ataupun ada kata misalkan kayak nama orang ya, nama penulis itu seharusnya huruf besar mulainya ya, itu nanti coba kamu perbaiki sendiri. Kemudian ini ya tanda tangan kamu ya, nanti ditambahkan juga. Jangan lupa. Ya, Pak. Kemudian ya ini karena nama jalan ya, itu juga nanti diperbaiki, nama orang juga, nama penulisnya ini juga ya, nama penulis. Ini yang masih saya temukan juga sebelumnya kalau nggak salah di proposal dulu pernah saya sampaikan, usahakan diseragamkan ya penamaan dari Sanga Coffee-nya. Ya. Nah ini kan italic ya seharusnya ya, kok dari judul kan. Nah itu jangan lupa ya, ditambahkan. Terus ini ada
ya itu align-nya ya, justify ya. Kalau ini belum masih. Untuk penomorannya ini nanti diseragamkan ya sama yang lainnya, jadi biar lebih baik. Ini ada apa namanya, nama kota juga. Kemudian di bab 2 masih saya temukan ya. Nanti coba kamu lihat kembali in-text referensinya, ini ada saya berikan contohnya ya. Nanti kamu sesuaikan ya. Baik, Pak. Apa lagi ya? Sebenarnya sih walaupun bab 1, bab 2, bab 3 sudah dibahas di proposal, tapi kadang masih ada yang terlewatkan sih. Nah ini, oke, ini seharusnya di halaman 17, ini gambar 3.2, tapi kamu tulis di sini 3.3 ya. Jadi untuk merefer ke gambar klasifikasi biji kopi ini, ya itu ada kesalahan aja. Ya, mohon diupdate nanti. Ini ada typo, masih ada. Terus ya ini tidak mencantumkan apa namanya gambar pada paragraf ya. Dan untuk penjelasannya sih terlalu singkat sebenarnya ya. Alangkah baiknya kalau misalkan kamu bisa menyesuaikan dengan apa yang kamu tampilkan di gambar ya, step by step-nya seperti apa. Ya, kok ini singkat banget sih ya. Yaitu coba dijabarkan lagi ya di gambar 3.3 ini ya. Terus kemudian untuk gambarnya kalau bisa diperbesar dikit lagi ya. Ini masih agak kurang terbaca karena dia fontnya ini warna putih ya. Jadi agak samar-samar ya. Atau mungkin untuk background gambar ininya, warnanya maksudnya, itu mungkin bisa dibikin lebih gelap lagi. Karena ini kan birunya biru agak lumayan cerah kan ya. Ataupun birunya biru gelap aja sekalian, jadi biar lebih jelas apa namanya fontnya, ini ya hurufnya. Oke, itu ada typo, ini spasinya terlalu besar ya. Ini juga ya, ini biasalah ya, jarak antar gambar sama itu umum ya. Kemudian ini ya saya selesaikan bab 3 dulu ya. Ini ada ya masih italic itu juga ada yang belum. Terus apa lagi ya? Oke. Itu kemarin saya baru dapatkan gambaran tentang yang proposal kan. Bisa nggak kamu apa namanya ceritakan gimana sih apa namanya proses yang kamu lalui setelah proposal kemarin sampai jadinya apa namanya hasil akhir penelitian kamu ini? Baik, Pak. Setelah proposal kemarin ya Pak yang saya lakukan untuk menyelesaikannya Pak. Pertama-tama sih saya mencoba untuk mencari data yang sekiranya sesuai dengan kriteria biji kopi yang sesuai dengan klasifikasi Pak. Jadi saya datang ke pihak roastery-nya untuk meminta beberapa biji kopi untuk nantinya saya gunakan sebagai sampel, sebagai data latih dan data ujinya Pak. Baru selanjutnya saya membuat model jaringan syaraf tiruannya untuk melihat, untuk mencari ciri dari biji kopi tersebut, Pak, untuk dapat diekstraksi dan diambil nilainya. Oke. Terus lalu apa nih yang membuat kamu memilih jenis kopi apa kamu ambil? Saya ngambil jenis kopi biji kopi Arabica, Pak. Arabica spesifiknya? Gayo. Oke. Kenapa kamu pilih itu? Untuk gambarannya aja sih, Pak, lebih ke apa ya? Pada saat itu juga lagi roastingnya pada biji kopi itu, jadi saya cari satu persatu dari biji kopi yang sesuai dengan klasifikasi yang saya perlukan, Pak. Ada kendala nggak dalam proses ininya? Dalam proses ekstraksinya, Pak? Mungkin ada satu buah kesalahan identifikasi, Pak, dari biji kopi, karena menurut saya itu dari warna dan bentuknya agak mirip, Pak. Lalu gimana caranya kamu untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya, dari banyaknya sih
teridentifikasinya salah, cuman masih ada satu Pak yang salah. Cuman saya masih bingung untuk ini. Cuman untuk hasil akhirnya di situ juga kan kesalahan apa namanya toleransi kesalahannya saya tulis juga di bab 3 sebelumnya satu kesalahan Pak. Ya, ada sih, ada saya lihat. Iya. Jadi kamu memang udah buat catatan ya di ini. Iya Pak. Ya. Oke, jadi apa namanya penelitian yang kamu lakukan ini kan tadi saya lihat di bab 1 tuh. Bentar. Bab 1 itu salah satunya kan ditujukan untuk roastery ya? Iya Pak. Itu gimana nih nanti ke depannya untuk membantu mereka? Karena kan di sini kan kamu mendevelopnya pakai MATLAB kan ya? Iya Pak. Jadi kan untuk roastery kan seperti apa untuk ini mereka? Karena manfaatnya di sini kan untuk mempermudah roastery ini dalam mengklasifikasikan mutu dari biji kopi yang sudah disangrai. Itu kira-kira dari penelitian kamu ini seperti apa yang kamu berikan? Yang harapan saya Pak ya untuk dari ke pihak roastery-nya Pak. Ya dari hasil ini. Harapan saya sih jadi apa dari parameter yang sudah saya buat ini dapat diidentifikasi Pak. Selanjutnya dari biji kopi setiap klasifikasinya Pak. Oke. Dan dapat digunakan. Maksudnya kamu kan udah mendapatkan ini nih hasilnya nih dari penelitian Iya, kamu Pak. nih. Kamu sudah mengkomunikasikan dengan pihak roastery-nya nggak? Belum sih Pak untuk komunikasi langsung hasilnya ya Pak ya. Saya belum ada komunikasi lebih lanjut. Berarti kamu baru ngambil datanya aja, terus belum ada sama sekali menyampaikan hasil dari penelitian kamu ya ke belum, mereka? Pak. Iya. Oke. Ya, ntar kita balik lagi ke ini ya, ke masih bab 4-nya. Ya ini sama ya, ini terkait dengan jarak ya di sini ya. Ini juga lalu terkait dengan hasilnya nih, bisa nggak kamu, kan ini data yang kamu ambilnya ada berapa? Ada sekitar berapa? Total citranya Pak. Nah, citranya maksudnya. Total citra dari setiap klasifikasi, per klasifikasi itu saya gunakan 100 citra Pak. Jadi totalnya itu ada 400 citra dari 4 klasifikasi yang saya gunakan. Oke. Dari sini yang kamu dapatkan gimana kira-kira? Jadi citra tersebut. Apanya Pak? Hasilnya, berkaitan dengan hasil akhirnya. Yang berkaitan dari hasil akhirnya sih kan ada 2 tahapan Pak, pada tahapan pelatihan dan tahapan pengujian. Saya di sini sih mencantumkan kalau untuk di tahapan pelatihan untuk hasilnya bisa dilihat di tabel confusion matrix pada tahapan pelatihan. Di situ sih dapat teridentifikasi sempurna pada biji kopi klasifikasi pertama dan kedua, dan keempat, dan ada satu kesalahan identifikasi pada klasifikasi biji kopi ketiga Pak. Yang teridentifikasi sebagai biji kopi keempat. Biji kopi keempat berarti dia masuk ke? Ada kesalahan identifikasi yang berarti di situ salah mengartikan bahwa terbacanya biji kopi yang distorsi bentuk, padahal biji kopi tersebut adalah biji kopi yang patah. Oke. Yang patah ya. Iya Pak. Oke, ya ini menarik sih penelitian kamu ini ya. Sebenarnya memang bisa dilanjutkan lagi sih ya ke depannya ya. Karena memang untuk membahas tentang kopi ini ya, mulai dari bentuknya, ini nggak tahu, saya lihat sih masih kurang ya, masih sangat sedikit ya. Ya Pak. Dan hasil dari capaian yang kamu, maksudnya hasil dari penelitian yang kamu berikan di sini sudah lumayan baik ya. Oke.
Jadi beberapa catatan saya di sini udah saya coba beri highlight ya. Mungkin ya kebanyakan sih typo ada berapa ya, sama lebih ke jarak ya. Mungkin dari saya itu aja Pak Ayat. Pak Andi ya atau Pak Budi, saya lupa. Pak Budi, Pak. Oh ya. Pak Budi. Oke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade selaku penguji pertama. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Yada Rabuloh selaku penguji kedua. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Fikri Alif? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya, saya mengucapkan selamat ya, kamu sudah maju di tahap akhir ini, yaitu sidang skripsi. Memang nggak mudah ya sampai ke tahap ini, itu perjuangan ya. Karena dari teman-teman kamu itu belum dapat kesempatan ya. Kamu sudah dapat kesempatan yang sangat istimewa ini, dan memang sudah seharusnya segala sesuatunya itu sudah dipersiapkan dengan baik. Ya. Nah, namun setelah saya mencermati laporan naskah skripsi kamu ini, sepertinya ada hal-hal yang tidak kamu perhatikan dengan seksama ya, hingga terjadi miss di sana sini gitu ya. Jadi saya kasih tahu dulu ya. Baik Pak. Ini tadi sudah dikorek habis oleh Pak Ade, sudah diteliti kamu ya. Tinggal tulangnya, ini tulangnya saya bongkar lagi ya, sampai ke sum-sumnya sekarang. Nah ini ya contoh sederhana yang dimana kamu, saya rasa kurang teliti sebenarnya. Ya. Ini kan paragraf, ya masuk ke dalam lah tulisannya. Nah itu benar. Nah, ini salah. Ya. Baik Pak. Terus seperti ini. Ini apakah nyambung ke sini atau bagaimana? Kayak gantung seperti ini. Ini pasti di-enter. Ya, nggak mungkin. Nggak, memang nyambung, dia harusnya dia nutup. Ya, ya contohnya seperti itu. Contoh-contoh yang sederhana. Apa namanya? Dari aspek redaksi ya, dari aspek penulisan. Kritisi dari cara kamu menulis ya. Sudah oke. Tidak ada salah ya. Nah ini ya. Ini sebenarnya nggak usah pakai bordernya juga nggak apa-apa gitu ya. Oh iya, nggak perlu gitu ya. Border dan namanya kalau kita bikin panah itu yang lurus, nggak bencong, dan nyampe panahnya, jangan sampai nggak sampai. Ini kayak kalau pacaran ini kasih tak sampai, bertepuk sebelah tangan. Nah ini nih, nah, ini harus nyampe ke bawah. Tarik aja, tarik. aduh, ya Pak. Gitu ya, itu makanya ya, saya bilang tadi, seharusnya dipersiapkan dengan matang gitu, tapi ada aja hal-hal yang luput. Oke, berikutnya ya, ini ada masalah, oke, Pak. Tadi sudah dikritisi oleh Pak Ade juga, ya kalau saya malah ini mah susah ngebacanya. Pokoknya ini banyak perbaikan ya, dari sisi gambar-gambar. Ya. Ini kamu biji kopinya itu beli atau gimana? Enggak Pak, saya itu yang punya roastery itu kebetulan teman saya Pak. Teman. Iya Pak. Nah, terus kamu foto. Iya, saya minta beberapa biji kopi Pak. Kan kebanyakan juga dilakukan seleksi setelah ini Pak, setelah proses sangrai tersebut. Ini. Terus? Ya, saya pilih beberapa yang menurut saya sesuai dengan parameter yang saya gunakan dan sebagai klasifikasi dari biji kopi yang saya masukkan, Pak. Nah ini ya, ini coba deh lihat, ini line space-nya saya nggak tahu ya Pak, satu setengah atau satu. Nah ini lumayan jarak ya. Baik Pak. Ya. Tapi di sini ini
jaraknya sama atau tidak. Dekat sekali, terlalu dekat. Iya, Pak. Ya, coba dicek lagi ya. Kamu pakai apa metodenya? Backpropagation, Pak. Ya, sama kayak tadi ya, yang si Melda. Iya, Pak. Tadi di sini juga ada kemana? Nah ini. Gambarnya nyungsang lagi. Oh iya, Pak. Apa yang salah? Oh iya, posisi gambarnya nyungsang. Ya, terus nanti tambah enter. Itulah biasa lah, hal kecil seperti itu. Nah, ini sama nih paragrafnya belum dimasuki. Ya. Baik, Pak. Ini juga tabelnya nih, kalau ke kanan. Kalau memang seperti ini ya, nomor 5 sama nomor 6 dihapus saja. Gitu. Kan kok juga bakal dikasih titik-titik kan seperti itu. Nah, ini juga ini paragrafnya. Ya. Iya, Pak. Ini juga tabel cuma satu isinya. Kalau gini mendingan dinarasi lagi kan. Gini. Nggak perlu dibuat tabel seperti itu. Jadi kalau isinya ada dua ya. Bedain isi dengan header ya. Kalau header ini kan judulnya. Nah, isi itu ya row-nya, record-nya di bawah. Nah, kalau cuma satu ya seperti nggak informatif gitu. Lebih baik dinarasi aja. Jadi kalau di minimal 2. Baik, Pak. Ya. Halo, Bisa Alif. Halo. Nah, Ya, baik, Pak. ini juga nih angka di belakang komanya kamu jabarin semuanya. Apa iya ini semua angkanya bulat loh ya, pecahan. Tapi tulisan itu jadi pecahan dia. Ini rata-rata kan? Iya, Pak. Nilai rata-ratanya, Pak. Iya, rata dari atas ini kan? Iya, dari nomor 1 sampai 7. 74. Iya, ini sampai sini kan 74 sampai 85 kan? Iya, Pak. Iya, ini kenapa komanya banyak banget gitu. Nanti diambil 2 angka di belakang koma gitu. Oh Lebay iya. kalau kayak gitu, Pak. Lebay. Tahu lebay? Tahu, Pak. Berlebih-lebihan gitu. Gitu. Nah, ini hal yang sama kayak tadi. Valid dan tidak valid. Nah, ini saya tanya lagi nih. Gimana ini kamu bisa? Ya, kok bisa valid, tapi nggak ada yang nggak valid ini. Ada satu tidak valid. Oh iya, iya. Ada, Pak. Ini, Pak. Iya, nah, itu gimana? Ini kenapa kamu bisa katakan valid? Kenapa bisa dikatakan tidak valid? Itu kenapa? Oh iya. Ya, saya tanya, coba dijelaskan. Mengapa iya, Pak. di sini bisa valid, di sini tidak valid? Oh iya, Pak. Tadi sesuai dengan yang saya bilang pada tahapan pengujian bahwa ada teridentifikasi dari biji kopi yang distorsi bentuk, tapi terbaca sebagai biji kopi yang patah, Pak. Jadi untuk hasil validasinya, maka dari itu saya ini tidak valid, Pak. Ini berapa kali pengujian? Berapa kali round pengujian? Untuk pengujian manualnya, Pak. Kedua Sekali kali. sih, Pak. Sekali langsung iya, dapat hasilnya seperti ini. Iya. Untuk setiap klasifikasi ya, Pak ya. Berarti ini yang diuji hanya 8 gambar, 8 image. Iya, Pak. Untuk tahapan pengujian terhadap, manualnya. 8 terhadap 30. Terhadap dari 25, Pak. Data training. Iya, Pak. 8 terhadap 25. Ya. Kalau memang seperti itu. Kalau tadi di Melda itu dia ada pembobotan. Kamu ada pembobotan nggak? Apa, Pak? Pembobotan. Untuk pembobotannya saya nggak memasukkan, Pak. Kenapa? Kalau tadi Melda kan juga pakai backpropagation, dia juga pakai pembobotan. Kamu kenapa nggak pakai pembobotan? Halo, Pak. Iya, Pak. Ya. Kamu ada pembobotannya nggak? Pembobotannya
Ada apa tidak? Tidak kayaknya, Pak. Tidak, Pak. Tidak kayaknya. Tidak kayaknya ya. Tidak. Tidak, Pak. Kita lihat di atasnya. Tidak ya. Ada. Ada. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Halo? Halo, Pak. Ya, ada apa tidak? Tidak, Pak. Tidak. Ya. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Halo? Halo, Pak. Kamu putus-putus ya? Gimana sih? Iya, Pak. Sinyalnya, Pak, saya pakai tethering dari handphone. Ya, ya, sudah. Ya, kalau memang tidak ada, ya nggak apa-apa. Iya, Pak. Ada apa tidak? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, ini juga di bagian saran. Di sini, saya agak bingung ya, kenapa kamu sarannya itu untuk pengembangan fitur ya? Emang fitur kamu kenapa perlu dikembangin? Emang ada masalah dengan fitur kamu? Enggak sih, Pak. Oh, maksudnya berarti bukan pengembangan fitur sih, Pak. Mungkin untuk jika ingin mengambil studi kasus tentang kopi juga, mungkin biji kopi yang berbentuk bubuk, Pak, saran dari saya. Memang ada masalah dengan kopi yang kamu teliti sekarang, sehingga harus diganti ke bubuk. Enggak sih, Pak. Nah, terus kenapa harus kamu saranin orang meneliti tentang bubuk? Iya, Pak. Karena menurut saya juga untuk biji kopi bubuk ini, untuk kopi bubuk ini masih banyak yang kualitasnya belum maksimal, Pak. Maksudnya? Ya, kayak misalnya di Indonesia ini banyak produk-produk dari biji kopi, kopi olahan biji kopi bubuk. Namun untuk hasil masih banyak yang belum maksimal, Pak. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Kamu kata siapa itu? Halo? Iya, Pak. Iya, tahu dari mana dan kata siapa? Kan kamu kan penelitiannya tentang biji kopi biji Iya, gitu Pak. kan. Biji kopi kenapa sekarang jadi bubuk kamu saranin? Hubungannya apa sama biji? Biji sama bubuk apa buat? Beda sih, Pak. Iya kenapa? Iya makanya saya tanya kamu. Kan kamu nulis ini, tentunya kamu nulisnya kan dengan sadar ya kan, dengan Iya. apa? Bukan lagi menghayal nulisnya kan lagi dengan apa ya? Dengan kesadaran normal gitu kan nulisnya. Bukan lagi ngantuk-ngantuk kan. Enggak, Pak. Iya. Jadi makanya saya tanya, mengapa kamu menyarankannya ke bubuk, sedangkan kamu biji? Hubungannya biji sama bubuk apa? Beda, Pak. Iya beda, saya juga tahu biji sama bubuk beda. Ya tahu beda. Ya karena beda itu kan kamu sarankan. Betul. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu nyaranin ke bubuk? Apa hubungannya bubuk sama biji? TikTok. Gini, Lin. Ini kamu manggilnya apa sih? Fikri, Alif? Fikri, Pak. Fikri, Pak. Fikri, gini loh Fikri, Pak. Ya. Yang namanya saran itu biasanya itu kita melihat apa sih yang menjadi kelemahan dari penelitian kita. Nah, saran untuk diperbaiki atau ditingkatkan. Misalnya ini contoh sederhana, paling simpel aja. Kamu pernah ngejahit celana nggak? Pernah, Pak. Celana kamu pernah robek nggak? Pernah, Pak. Pernah ya, terus kamu minta dijahitin nih. Kamu jahitnya kemana? Ke ibu kamu atau ke tailor atau ke permak nipis? Ke tukang jahit, Pak. Menjahit, ya, katakanlah ke permak ya. Iya, Pak. Nah, permak. Oke. Itu diperbaiki nih sama orang permaknya. Terus kamu lihat dong hasil perbaikannya. Betul nggak? Hasil jahitan. Iya, Pak. Betul nggak? Terus kamu Betul, coba Pak. nggak cananya? Iya, saya coba lagi, Pak. Kamu coba lagi kan? Iya, Kamu coba
kamu coba sambil berdiri, sambil jalan, sambil lari? Sambil berdiri, Pak. Berdiri, ya. Oke, itu di tempat permaknya kan sambil berdiri kan. Wah, udah oke nih, ya, oke, ya, udah pulang. Gitu. Sampai di rumah kamu pakai nih buat jalan, ternyata robek lagi. Itu apa yang harus diperbaiki? Kamu pasti akan balik lagi kan ke tukang permaknya kan? Iya, Pak. Kamu bilang apa ke tukang permaknya? Untuk minta diperbaiki lagi, Pak, karena pas saya pakai jalan robek lagi. Nah, kira-kira apa yang akan diperbaiki sama dia? Diganti benangnya kah? Mungkin diukur kembali, Pak. Diukur kembali, kemudian diganti benangnya, ya nggak? Iya, Pak, benar, Pak. Mungkin benangnya nggak bagus kemarin, gitu. Tipis, yang kuat. Mungkin jahitannya kurang dalam, di dalamnya jahitannya. Itu namanya saran. Oh, iya. Jadi, kalau misalnya kamu bikin seperti ini, dari biji ke bubuk, itu sarannya gini nih. Kamu punya celana sobek, terus kamu minta benerin di tukang permaknya sudah benerin, kamu udah coba di sana, berdiri aja, coba oke, kamu pulang, kamu pakai, jalan, kamu bawa lari, terus sobek. Terus kamu balik lagi ke tukang permaknya, kamu bilang sama tukang permaknya, Pak, tolong ganti celana saya. Iya, Pak. Ini celana saya sobek, Pak, Bapak ganti yang baru, gitu. Nah, kira-kira. Iya, Pak. Terus pasti tukang permaknya nanya, loh, kenapa saya harus ganti celana yang baru? Saya jahitin lagi ulang deh. Mungkin benangnya tipis. Mungkin kurang dalam jahitannya. Mungkin kemarin saya jahitnya karena mesinnya itu pakai mesin yang standar, saya mau ganti deh pakai mesin yang bagus. Ya kan? Nggak diganti celana yang baru. Gitu. Iya, Pak. Sama, penelitian juga gitu. Coba, saya tanya sama kamu, kelemahan dari penelitian kamu apa? Ya pasti ada kelemahannya. Mungkin ini perfecto, pasti ada kelemahannya. Iya sih, Pak. Kelemahannya mungkin kan di sini juga masih ada kesalahan identifikasi dari biji kopinya ya, Pak ya. Masih Ya, ada kesalahan baca. Maka dari itu mungkin akan saya cantumkan untuk pengembangan bagaimana caranya supaya model jaringan ini bisa membaca 100% dari keseluruhan klasifikasi, Pak. Berarti pada saat proses identifikasinya itu mau kamu perbaiki, mau kamu perlu pengembangan untuk diperbaiki. Iya, Pak. Ya, mau kamu berikan saran agar pada saat proses identifikasi itu lebih akurat begitu maksudnya. Iya, Pak. Maksud saya seperti itu. Itu syaratnya itu. Udah paham kan? Gitu. Paham, gampang Pak. Kan? Ini bikin saran itu Iya, paling gampang lah. Jadi lihat aja kelemahan itu bisa dilihat dari berbagai macam hal. Salah satunya dari proses. Misalnya di proses sistem kita ini ada yang tidak akurat di beberapa bagian. Di bagian mana tuh? Oh, di bagian identifikasi, Pak. Ini kurang akurat. Oke. Kenapa nggak akuratnya? Karena A, B, C, D. Oke. Berarti ini perlu diperbaiki, Pak. Ya. Masukin ke saran. Saran perbaikannya pada proses identifikasi, ya, dikaji kembali atau diteliti kembali dengan metode yang relevan agar supaya hasil identifikasinya bisa di atas 80% misalnya gitu, atau bisa lebih akurat dari penelitian ini gitu. Nah, itu contoh kecil lagi. Jadi saran dari proses. Nanti saran juga bisa banyak. Ya, bisa saran dari hasil pengujian. Hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasinya atau tingkat validitasnya itu misalnya hanya 60%. Kenapa kok 60%? Karena ada beberapa hal yang membuat itu tidak berhasil, seperti misalnya resolusi gambarnya kecil, atau misalnya kumpulan datanya masih terlalu sedikit gitu kan. Itu sarannya adalah ke situ, resolusinya berarti dipilihkan yang tajam gitu, yang standar misalnya 1000 kali 800 gitu. Nah, kemudian sarannya juga misalnya jumlah datanya diperbanyak untuk membuat kemungkinan atau peluang-peluang meningkatkan hasil keakuratannya gitu. Karena kalau sedikit kan bisa aja lemah gitu, rendah gitu. Kalau dikasih banyak bisa lebih presisi hasilnya. Nah itu ya, jadi contoh-contohnya seperti itu. Ketika kamu ingin beri saran, itu lihatlah prosesnya. Dari prosesnya itu apa yang menjadi kelemahannya, itu yang diberikan saran. Kamu nggak usah pindah ke objek yang lain. Ini pindah objek nih, dari biji ke bubuk
bubuk beda lagi nanti urusannya gitu. Nanti ada bubuk yang halus, bubuk kasar, gitu, bubuk setengah jadi, gitu, bubuk yang sudah dikasih senyawa kimia, gitu, bubuk yang masih murni dan lain-lain, banyak parameternya nanti, gitu. Nah itu nanti bubuk ya penelitian sendiri, gitu. Nah kamu biji aja, gitu. Jadi nanti setelah kamu ya ada penelitian selanjutnya yang mau memperbaiki hasil penelitian kamu, orang udah tahu, oh saya akan mau improve di bagian identifikasinya. Penelitiannya dari Alif nih saya pakai ini, dari Fikri nih, karena dia lemah di identifikasi, saya improve di situ, saya pakai metode apa, dan implementasi metode X untuk improvisasi atau peningkatan peningkatan akurasi pada proses identifikasi di klasifikasi biji kopi. Oh, tajam banget itu penelitiannya. Deep, dalam itu. Nah, nanti dari situ nanti dapat lagi apa kelemahannya. Jadi terus apa ya? Kontinuitas improvement, continuity improvement. Ya, apa ya, ini belajar ya. Ya, ingat aja tuh cana bolong ya. Jadi tadi filsafatnya cana bolong gitu ya. Gampang lah. Oke? Jadi kalau nanti teman-teman kamu nanya, Fikri gimana sih cara bikin saran? Kasih tahu aja celana bolong gitu. Gampang kan itu. Jadi kita ininya apa analoginya. Nah, ya, mungkin itu aja dari saya, Pak. Saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yadarullah selaku penguji kedua. Baik, Saudara Muhammad Fikri Alif, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan Saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Baik. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu kami akan panggil kembali ke dalam ruangan sidang online. Terima kasih. Baik, Pak. Baik. Saudara Muhammad Fikri Alif, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya persilakan dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, untuk membacakannya. Silakan Pak Handi. Baik, terima kasih Pak Budi Arifitama. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang hari ini dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Yang pertama, apakah Saudara Muhammad Fikri Alif, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Bersedia. Baik. Yang nomor 2, apakah Saudara Muhammad Fikri Alif, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia, Pak. Yang ketiga, apakah Saudara Muhammad Fikri Alif, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Baik, yang keempat, apakah Saudara Muhammad Fikri Alif, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian? Bersedia, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban Saudara Muhammad Fikri Alif. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Baik, silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Handi. Saudara Muhammad Fikri Alif, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Identifikasi Kualitas Biji Kopi Pasca Sangrai menggunakan metode back propagation dengan studi kasus Sangha Coffee Roastery dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 80,25 atau nilai mutu
A-. Dengan ini, kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer Eskom mulai terhitung pada hari ini dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batasan waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, Dewan Penguji, Saudara Muhammad Fikri Alif. Selamat siang. Selamat siang, Pak.